Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian, semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan keempat atau minggu keempat mata kuliah ilmu lughah al-ijtimai atau sosiolinguistik. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita Zoom lagi. Minggu kemarin kita tidak Zoom ya, karena memang tidak mulai pertemuan ke ini, kita akan selang-seling. Jadi minggu ini Zoom, minggu depan tidak, minggu depannya lagi Zoom, minggu depannya lagi tidak, seperti itu. Karena juga untuk menghemat persediaan kuota yang kita miliki. Baik anak-anakku sekalian, saya mau sebelum saya mulai, kita sama-sama dulu membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sengaja saya gabung karena akan ada pengayaan dan persamaan persepsi terkait beberapa hal, khususnya berkaitan dengan perkuliahan kita. Baik, pertama anakku sekalian, minggu kemarin apakah sudah dilaksanakan semua kegiatan yang di OLU ya? Saya pantau sih ada beberapa yang belum juga gitu ya. Ada yang sudah, ada yang belum, khususnya untuk kolom diskusi. Karena terpantau siapa yang belum membuat diskusi, siapa yang sudah gitu ya. Kemudian saya harap minggu lalu juga sudah membaca dan mendownload PowerPoint ya. Minggu lalu itu materinya apa ya? Silakan. Masyarakat bahasa. Bahasa. Oke, good. Sudah di-download ya PPT-nya ya. Saya kira PPT-nya ini lengkap ya, jadi artinya tidak perlu pembahasan atau ada yang mau ditanyakan di sini terkait materi masyarakat bahasa. Saya kira di sini ada pembahasan tentang masyarakat bahasa. Kita balik lagi kepada definisi bahasa yang selalu kita ulang-ulang dari mulai mata kuliah linguistik, di sini dibahas lagi. Kemudian ada juga definisi masyarakat, apa yang dimaksud dengan masyarakat. Ya, di sini dijelaskan. Saya mengulas sedikit saja ya, sekitar 5 menit sebelum saya mulai materi tindak tutur pertemuan keempat. Ya, masyarakat orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan sebuah kebudayaan. Jadi berkaitan dengan apa yang kita bahas minggu lalu, bahwa kalau kita berada di sebuah daerah maka pasti memiliki kebudayaan yang berbeda, termasuk bahasa yang berbeda. Bahkan di setiap desa mungkin juga ada kebudayaan khas yang memang cuma ada di desa itu. Nah, itu juga bisa digambarkan dengan bagaimana mereka berbahasa. Nah, kemudian ada juga definisi tentang masyarakat bahasa ya. Jadi di sini saya ngambil dari Wardorf. Wardorf itu mbahnya sosiolinguistik ya. Kalau lagi kuliah S3 tuh ditanya. Jadi rujukan sosiolinguistik itu nggak hanya Abdul Khair, tapi kita cari buku yang mbahnya. Mbahnya itu artinya buku babonnya. Jadi masyarakat bahasa menurut Wardorf ini tulisannya Wardau. Gitu. Mungkin kalau yang sudah membaca PPT-nya, itu isinya adalah masyarakat bahasa adalah konsep yang abstrak, karena di sana ada norma-norma yang digunakan oleh komunitas linguistik yang variatif antar subkomunitas itu sendiri. Sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa mereka menggunakan bahasa untuk identitas masyarakat itu sendiri, seperti itu. Kemudian contohnya gampang, seperti bahasa Indonesia. Kita sudah sepakati bahasa Indonesia seperti ini dan bahasa Malaysia seperti itu. Kita bisa membedakan antara orang yang ngomong, nak pusing-pusing, misalkan seperti itu. Oh, dia orang Malaysia. Kita dengan mudah ngasih tanda seperti itu. Misalkan ada orang, engke bae gitu. Oh, itu kayaknya orang, pasti kalian bisa nebak saya ngomong bahasa apa kan? Engke bae gitu misalkan. Itu bahasa apa tuh kira-kira? Sunda, Pak. Hah? Sunda, Pak. Ya, bisa Sunda. Jadi itulah masyarakat bahasa ya, artinya dia beda-beda bahasanya, tapi Anda semuanya memahami bahwa saya sedang berbahasa bahasa Sunda. Karena bahasa Sunda itu melekat dengan masyarakat Sunda itu sendiri. Nah, banyak aspek yang mengikat bahasa itu, bahasa sebagai masyarakat. Pertama dialek, kedua ragamnya.
tadi. Jadi mungkin bahasa Sundanya Ciamis dengan bahasa Sundanya Bandung dengan bahasa Sundanya Tangerang itu beda. Tapi kita sulit mengidentifikasi. Karena kenapa? Karena dia memiliki satu tipe yang sama yaitu Sunda. Tapi untuk mengetahui itu Sundanya mana, itu Anda perlu mendalami budaya masyarakat itu. Kalau orang Ciamis asli mungkin dia paham dengan perbedaannya antara ini bahasa Sundanya Ciamis, ini bahasa Sundanya Tangerang. Mungkin karena tingkat kekasarannya seperti itu contohnya. Ya. Kemudian ada lagi di sini kajian tentang tentang norma, ya. Jadi keduanya dibahas tentang norma bahasa, yaitu masyarakat bahasa tidak didefinisikan oleh sebuah perjanjian, tetapi ditandai dalam penggunaan bahasa termasuk seperangkat norma bersama. Nah, norma di sini dalam arti adalah acuan atau aturan. Setiap bahasa memiliki kamusnya masing-masing. Kalau di kita di bahasa Indonesia itu ada yang namanya KBBI dan itu sudah dibakukan ya bahwa ini menjadi bahasa Indonesia yang baku. Itu namanya norma bahasa. Nah, setiap bahasa pasti memiliki normanya masing-masing. Ya. Dan itu banyak ya, artinya saya nggak baca semua. Kemudian ada praktik komunitas ya, nanti akan kita bahas di setelah ini karena kaitannya dengan materi yang ini nanti. Tindak tutur itu lebih spesifik, jadi lebih spesifik kepada speak edge gitu. Kalau bahasa Inggrisnya itu speak edge atau tindak-tindak tutur. Nah, kemudian kemarin juga ada bahasan tentang jaringan sosial. Nah, itu bagaimana keterkaitan antara saya, misalkan saya orang Jawa, punya teman orang Sunda, punya teman orang Sumatera Barat, punya teman orang Sumatera Utara, itu namanya jaringan sosial. Karena nanti dari situ nanti kita akan bertukar budaya, bertukar bahasa, dan bisa mengetahui berbagai macam, karena dari bahasa itu kita akan bertukar budaya, itu namanya jaringan sosial. Dan kemudian ada identitas sosial, ya. Nah, ini agak rumit karena dia kita bisa mengidentifikasi orang, identitas sosial seorang itu dari bahasanya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa ketika saya mendengar Ridho berbicara bahasa Jawa, saya dengan sendirinya mengetahui oh Ridho orang Tegal. Yang paling gampang, mohon maaf ya kalau ada orang Tegal, mohon maaf ya. Jadi kalau dia ngomongnya agak-agak apa sih bahasanya itu ya? Agak apa sih bahasanya? Ngapak ya, mohon maaf ya. Ngapak. Kita tahu, ini pasti orang Jawa Tengah yang antara Tegal, Selawi dan sekitarnya. Itu namanya identitas sosial. Dan ada lagi istilah tentang ideologi. Nah, ini agak berat karena setiap bahasa itu sebenarnya membawa ideologi. Ya, jadi dari bahasa-bahasa yang digunakan itu kita atau kosakata yang dipilihkan itu sebenarnya membawa unsur ideologi. Nah, ini merupakan kajian wacana yang paling tinggi dari tingkatan linguistik. Kalau yang paling rendah itu huruf, suara, yang paling tingginya itu ideologi. Huruf, kata, kalimat, paragraf, wacana. Nah, ideologi ini adanya di wacana itu sendiri. Nah, kurang lebih itu yang kemarin yang ada di dalam PowerPoint. Saya tidak perlu jelaskan lagi karena Anda materi ini sebenarnya sudah sangat mudah untuk dipahami dengan membaca dan menonton videonya. Karena videonya ini melengkapi apa yang tidak ada di PowerPoint. Nah, baik anak-anakku sekalian, ada yang ingin didiskusikan terkait materi masyarakat bahasa ini? Kalau tidak ada, saya langsung saja masuk kepada materi tindak tutur atau peristiwa tutur. Oke, tidak ada ya. Nanti saya absen di akhir ya, menjelang perkuliahan ini berakhir ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini seperti yang saya share di grup WA bahwa aktivitasnya adalah hadir di Zoom ini dan kemudian kita mengerjakan aktivitas di OLU. Hanya 2 aktivitasnya. Pertama adalah menonton video, menonton materi, dan ada kuis. Nah, kuis itu mengcover 4 materi. Materi yang selama 4 minggu terakhir ini adalah
materi tindak tutur itu udah bisa diakses setelah kalian melakukan mendownload materi, kemudian menonton video, baru kalian bisa mengakses kuisnya. Kuisnya hanya pernyataan benar salah, tapi dengan bahasa Inggris ya di situ. Mungkin bisa disetting dengan bahasa Indonesia, yang jika Anda menganggap benar tulis benar, jika Anda menganggap salah Anda nggak jawab salah. Di situ saya membuat mahasiswa tuh bisa melakukan uji coba, bukan uji coba, artinya kalau dapat nilai rendah itu bisa ngulang lagi sampai dia dapat nilai maksimal ya. Jadi soalnya hanya sedikit, hanya 5, jawabannya hanya benar salah. Jadi kuis ini sebenarnya tidak sulit-sulit amat gitu, namun untuk pemahaman ya penting. Baik, kita mulai masuk ke dalam materi pembahasan tindak tutur ya. Ini yang saya share ini materi yang saya udah upload di Olu ya. Baik, ada yang pernah dengar tutur nggak? Tutur itu apa sih? Ayo, ada yang bisa mendefinisikan dengan, kayaknya saya pernah dengar tutur itu artinya ini Pak, secara bahasa saja. Jadi enggak. Ada yang paham? Ucapan. Oke, tutur itu ucapan, bagus ya, atau ujaran. Kalau Anda googling tutur, ujaran dan ucapan satu makna gitu. Artinya itu sama. Artinya peristiwa tutur, kita akan bahas di sini definisinya dulu. Jadi peristiwa tutur itu dalam bahasa asing namanya speech act atau speech event, atau kalau saya sering baca itu namanya ini speech act. Nah, seperti ini. Jadi bisa dikatakan speech action atau speech event. Nah, jadi peristiwa tutur, peristiwa berbicara gitu. Nah, ini definisi ini sangat buku sekali ya. Jadi kalau Anda baca ini, saya perlu jelaskan lagi. Jadi peristiwa berjalannya atau terlaksananya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang mengimplikasi dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Nah, ini definisi sampai sini. Ini silahkan dicatat dan di highlight dengan maksimal ya. Jadi ketika ditanya tindak tutur itu apa sih? Ya, pertama adalah peristiwa berjalannya atau terlaksananya interaksi linguistik. Nah, interaksi linguistik itu yang seperti apa? Kita berbicara, saya bertanya, Ipo menjawab misalkan. Kemudian Ipo bertanya, saya menjawab lagi. Itu namanya interaksi linguistik. Seperti itu. Bukan hanya dalam berbicara sebenarnya, tapi karena ini kita sedang berbicara peristiwa tutur, maka kita fokus ke dalam interaksi linguistik itu adalah dalam bentuk ujaran. Nah, jadi bukan lagi dalam bentuk tulisan, tapi bentuknya ujaran gitu ya. Jadi artinya peristiwa tutur itu merupakan interaksi linguistik dalam bentuk ujaran atau lebih. Ya, atau lebih itu maksudnya gini, kalau bentuk ujaran kan seperti misalkan saya bertanya, Ipo, apakah kamu paham apa yang saya jelaskan? Iya Pak, kurang paham misalkan. Nah itu namanya interaksi. Nah itu saya bicara seperti itu namanya satu bentuk ujaran. Ujaran itu dalam bentuk pertanyaan gitu. Jadi bisa jadi ujaran ini dalam bentuk pernyataan. Kalau Anda sedang belajar balaghah nanti di semester 5, itu namanya ada kalam khobari sama kalam insya'i gitu. Nanti itu fokusnya di sini sebenarnya. Fokusnya di dalam peristiwa tutur ini. Kadang-kadang ketika kita
ngobrol, kamu nanya apa memberikan pertanyaan apa memberikan pernyataan. Nah, itu adalah kajian bentuk ujaran tadi. Nah, jadi ini merupakan interaksi linguistik yang fokus dalam satu bentuk ujaran atau lebih. Nah, atau lebih itu dalam arti bukan berarti saya hanya bertanya, tapi saya sedang berbicara panjang dengan Ipo, apakah Ipo menangkap maksud yang saya utarakan? Karena ujaran bisa panjang, bisa pendek, bisa singkat, bisa lugas, bisa tidak dipahami, bisa butuh tafsiran yang lebih panjang gitu. Mungkin ada beberapa orang ketika kalian mendengarkan penjelasan dia, kok muter-muter amat ya, saya nggak ngerti-ngerti. Mungkin ada juga orang yang ketika Anda mendengarkan penjelasannya, oh ya, saya paham. Karena teknik ujaran, teknik speak atau teknik berbicara yang dia gunakan itu mungkin bagus gitu, sehingga Anda tidak perlu banyak penafsiran untuk memahaminya. Gitu. Yang lebih mengimplikasikan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur. Nah, jadi ini berbicara unsur ya. Kalau saya ngomong sendiri kayak gini, saya bukan melakukan sebuah peristiwa tutur. Jadi kalau ada orang ngobrol lah, itu sedang ada peristiwa tutur di situ. Gampangnya seperti itu. Kalau kalian sekarang coba saya mau mencoba. Coba kalian unmute videonya dan silahkan di ini terus ngobrol, pasti rame kan. Nah, tapi sebutkan misalkan Fuad mau ngobrol sama siapa, terus Raihan mau ngobrol aja, tanya aja apa kabar gitu. Coba saya mau ngetes gitu, silahkan saya kasih waktu 1 menit, silahkan di unmute dan silahkan ngobrol, silahkan. Soalnya Bebas apapun, yang penting ada responnya dari yang ditanya. Faluk mari. Alhamdulillah. Rahma bangun. Rahma baru bangun, Rahma. Rahma baru bangun, Rahma. Bari kuliah offline kapan Bari? Baik. Rahma. Rahmi. Udah segitu aja, nggak ada lagi. Kalau lagi ngumpul mah Pak, rame-rame. Iya beda ya. Ini lagi di Zoom begini bingung suruh ngobrol gimana. Baik, intinya seperti itu. Artinya ada implikasi dua pihak antara si penutur dan lawan tutur. Kalau dalam bahasa Arab kita mungkin sering dengar ada mutakalim, ada mukhotob ya. Jadi makanya istilahnya itu ketika kita berbicara dan belajar domir atau kata ganti, maka kita sangat kenal dengan ada istilah domir mutakalim dan mukhotob gitu, karena ya itu sebenarnya sedang mempraktikkan peristiwa tutur tadi, atau membedakan ana itu mutakalim, nahnu juga mutakalim, mukhotob itu anta, anti, antuma, antum, seperti itu. Jadi itu sebenarnya kaitan antara peristiwa tutur dengan komponen linguistik yang digunakan dalamnya. Saya lanjutkan lagi ya, ada penutur dan lawan tutur, dan juga satu pokok tuturan. Nah, jadi lagi membahas satu tuturan. Contohnya gini, ini yang hadir di sini, misalkan ada 4 orang, ada Sonia, ada Ari, ada siapa lagi ya, ada 4 orang misalkan ya, ada 4 orang berbicara berbicara satu topik gitu, misalkan sedang ngomongin dosen, sedang menggibah gitu, misalkan gibahin saya, misalkan. Nah, itu sedang terjadi peristiwa tutur. Jadi syaratnya udah ada. Kalian ngobrol, interaksi linguistik, lebih dari satu ujaran, mengimplikasikan dua pihak, itu penutur dan lawan tutur, itu bisa banyak orang ya, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu dan tempat dan situasi tertentu. Nah, jadi misalkan, ayo kita janjian yuk di warung kopi ini, di sini. Kemudian kita ya topiknya reuni aja gitu, misalnya reuni, terus kita pasti bahas apa-apa yang sesuai dengan pembahasan kita, itu namanya peristiwa tutur. Nah, seperti pada peristiwa yang terjadi saat interaksi berlangsung antara penjual dan pembeli.
Nah, ini contohnya yang paling sederhana ya. Jadi kalau kalian lagi ke pasar, nah pastikan itu waktunya tertentu, tempatnya tertentu, situasinya tertentu gitu. Pasti pakai bahasanya juga bahasa tertentu gitu. Nah, komunikasi antara kalian dengan si penjual itu namanya peristiwa tutur. Sampai sini paham nggak? Peristiwa tutur itu apa? Apakah bisa difahami? Pak, maaf Pak, tadi yang dimaksud dengan tutur itu apa Pak? Yang dimaksud dengan tutur? Tutur itu kue. Salah. Itu tutur. Tutur. Cucur Pak, cucur. Tutur itu ujaran, ucapan yang berbentuk suara ya. Itu hasannya. Nah, Ya. jadi contoh konkretnya yaitu yang di akhir ini tadi. Jadi komunikasi antara kita ketika belanja, nah itu salah satu contoh konkret terjadinya peristiwa tutur. Contoh lain misalkan, ada yang mau izin ke saya, mau cuti kuliah misalkan, saya mau cuti kuliah lewat telepon, nah itu peristiwa tutur, terjadi peristiwa tutur. Ada yang mau nembak, nah, misalkan nih, maaf contohnya agak-agak gimana, ada yang mau nembak apa, latihan tembak gitu, atau mengungkapkan maksud, jangan nembak lah, nggak enak bahasanya didengar, mengungkapkan maksud, nah itu kan juga terjadi peristiwa tutur namanya. Kalian mau minta duit ke orang tua, peristiwa tutur. Dan dulu pernah saya kasih tugas tuh ya. Kemudian kalian ingin mohon izin ke saya untuk ikut lomba misalkan, peristiwa tutur. Semuanya itu namanya peristiwa tutur. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, itu tadi peristiwanya. Seperti Anda beli sesuatu di pasar dan kemudian komunikasi yang terjadi di pasar seperti itu. Ini pokok gambarnya ganti-ganti terus nih. Gambar siapa ini Kak Korea ini? Nggak apa-apa. Emang gitu Pak, dia mah Pak. Oh, emang begitu ya, nggak apa-apa. Baik. Nah, ini Richard, ini orang Barat ya, jadi dia mendefinisikan tindak tutur itu sendiri adalah pemakaian situasi atau peristiwa di satu tempat tertentu. Ketika kita berbicara, kita melakukan tindakan-tindakan seperti memberi laporan, membuat pernyataan, mengajukan pertanyaan, memberi peringatan, memberi janji, menyetujui, menyesal, minta maaf. Itu semuanya namanya tindak tutur. Jadi setiap apa yang kita ucapkan itu sifatnya banyak. Ada yang sifatnya informasi, ada yang sifatnya pertanyaan, ada yang sifatnya laporan, ada yang sifatnya memberi peringatan, ada yang sifatnya memberi janji. Kalau yang pernah belajar balaghah pasti paham betul ini. Ini kalam insya'i apa kalam khobari. Ketika saya bertanya, misalkan jenis-jenis alat untuk pertanyaan tuh apa aja? Misalkan ada 5 ya, misalkan yang kita kenal seperti siapa, bagaimana, apa, kemudian kapan. Nah, itu juga merupakan salah satu pengertian dari tindak tutur. Misalkan, Ipo, kapan kita kemana gitu? Itu jelas nggak pertanyaan saya? Enggak. Nggak jelas karena ada 2 pertanyaan di dalam satu ujaran yang sama. Maksudnya apa sih Pak Ari kok kapan kita kemana? Nah, itu merupakan tindak tutur. Jadi tindak tutur ini kalau saya boleh gambarkan, papan tulis di belakang saya kelihatan nggak? Jadi ini peristiwa tuturnya, kebalik ya, ntar saya balik dulu kamera ininya. Saya balik dulu kamera saya. Baik. Nah, ini peristiwa tutur. Kemudian bagiannya adalah tindak tutur itu sendiri. Tindak tutur. Jadi kalau tadi di slide sebelumnya penjelasannya terkait dengan peristiwanya, nah tindak tuturnya itu lebih ke
kalimat yang digunakan. Seperti Ipo datang ke pasar untuk nawar, nggak untuk beli. Coba gimana ngomongnya? Untuk nawar ya, bukan buat beli gitu. Jadi Ipo iseng-iseng aja gitu, pengen tahu harganya. Nawar doang gitu, Pak. Nawar doang tapi nggak beli. Coba gimana? Gimana ya? Misalkan ada barang harganya kamu mau beli apa ya? Mau beli ayam seekor harganya 40.000 gitu. Tapi kamu nggak mau beli, cuma niat nawar doang. Gimana ngomong? Mbak, ini ayam 1 ekor berapa, Mbak? Terus kalau kata Mbaknya 40, Mbak dikurangin boleh nggak, Mbak? 38 deh, Mbak. Gitu-gitu aja kali kok yang murah tapi nggak dibeli. Ya, artinya itu adalah proses tawar menawar tapi kamu nggak niat beli. Tapi kalau orang yang niat beli itu dia gimana? Dia tidak menggunakan istilah tawar menawar situ. Mungkin nawar tapi nanti ujung-ujungnya beli. Itulah namanya proses tindak tutur, karena di situ ada kata-kata di mana Anda di situ ada apa ya, di sini nggak disebutkan sih, ada salah satu unsur di mana kamu meminta, itu intinya meminta untuk dikabulkan permintaannya. Nah, itu namanya tindak tutur atau speakage. Macam-macam, banyak sekali, tidak hanya meminta. Seperti permohonan maaf, itu juga tindak tutur. Seperti meminta persetujuan, itu juga tindak tutur. Kalau memberikan laporan gitu, misalkan kamu ingin, misalkan siapa di sini, Syarif Hussein. Syarif Hussein ingin memberikan sebuah laporan kepada orang tuanya bahwa kuliah semester 2 kemarin lancar. Coba dibicarakan dalam sebuah tuturan kata. Ya, satu kalimat, 2 kalimat lah. Tutur ini Pak. Ya, ke orang tua ya. Jadi ini yang laporan ya, memberi laporan. Kamu ingin melaporkan aja perkuliahan semester 2 kemarin lancar. Gimana? Pak, asik. Alhamdulillah kemarin kuliah semester 2 lancar. Contohnya saya orang tua kamu ya. Coba ntar kita tukar-tukaran ini. Oh iya, alhamdulillah nak. IP-nya berapa nak? Ya Pak, sinyal maaf Pak. IP kamu berapa nak? Alhamdulillah kalau lancar deh, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah berkat doa Bapak. Alhamdulillah. Iya. IP-nya berapa IP? Indeks prestasi. 3 Pak. Oh, alhamdulillah ya. Semoga lancar ya. Nanti semester 3 lebih baik lagi. Amin. Nah, itu namanya memberikan laporan. Nah, coba saya ingin salah satu orang yang membuat pertanyaan dulu. Siapa yang mau? Coba bertanya kepada saya. Nanya apa aja. Pertanyaan kan banyak. Silakan. Saya, Pak. Ya. Nanya apa aja kan, Pak? Apa aja, ini cuma contoh aja. Saya sedang mencontohkan tindak tutur. Oh, Pak, kira-kira semester 3 ini ada kuliah offline nggak, Pak? Oh iya, saya akan langsung jawab ya, Zahra. Kuliah offline sampai sekarang belum ada wacana karena Rektor UHAMKA masih memberlakukan edaran sampai tanggal 8 November kuliah daring. Kalau kuliah offline, saya sih berharap tahun 2021 udah mulai. Kalau saya punya prediksi, mungkin Januari, tapi terbatas gitu. Artinya mungkin ada mahasiswa boleh datang ke kelas, tapi 2 cara gitu. Offline dan online. Jadi yang mau pakai Zoom, yang mau datang langsung bisa. Itu baru asumsi saya ya. Jadi semoga bisa full gitu. Nah, itu tadi contoh memberikan pertanyaan. Nah, saya mau ada orang yang memberikan pernyataan. Siapa kira-kira? Saya, Pak. Silakan, berikan pernyataan. Saya sudah mandi. Mantap.
Itu namanya sebuah pernyataan ya. Jadi Anda bisa menyatakan sebuah status, bisa menyatakan sebuah kondisi dengan diucapkan gitu loh. Misalkan gini, Pak, saya tidak senang dengan perkuliahan ini. Itu namanya pernyataan. Pak, saya mungkin terlalu berat dengan tugas yang Bapak berikan. Itu pernyataan. Pak, saya ingin sekali kuliah offline. Itu pernyataan. Ya, jadi itu namanya jenis-jenis tindak tutur. Nanti ini akan nyambung dengan perkuliahan Balaghah Ma'ani ya. Jadi bagi mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang belum belajar Balaghah Ma'ani mungkin bisa sambil dibaca-baca, karena kan sekarang kan ilmu itu bisa dicari di mana aja gitu. Nah, ini kaitannya dengan ilmu Balaghah itu ada di sini. Memberikan peringatan, ini siapa kira yang bisa contoh? Ridho, jangan gangguin saya malam-malam, misalkan. Itu namanya peringatan. Siapa yang mau ngasih peringatan? Siapa? Silakan. Coba, ada nggak yang misalkan Ridho mau ngasih peringatan ke Keis, atau siapa mau ngasih peringatan ke siapa? Silakan. Coba, ada yang mau ngasih contoh nggak? Jangan lewat situ, ada polisi. Nah, itu salah satu peringatan. Bagus. Itu siapa tadi tuh? Hamdi ya? Saya Pak Ibnu. Oh, Ibnu. Ya, mantap. Bagus, Ibnu. Terus memberi janji, gimana contohnya kira-kira? Fahmi bisa contoh? Oh iya, Ridho, silakan. Kasih janji ke siapa gitu. Kerela dong, kerela. Silakan. Ke siapa ya, Bu ya? Ke gua dong. Di besok kita ngerjain tugas bareng yang di. Ya. Ya. Pakor. Intinya itu adalah sebuah pemberian janji ya. Janji itu kan mungkin ada syarat gitu. Artinya kalau di ini ke bahasa Arab ada unsur-unsur yang perlu dipenuhi. Misalkan gini. Nanti malam kita kerjakan tugas ya, seperti yang diucapkan sama Ridho. Itu merupakan sebuah janji ya. Misalkan ada kesepakatannya, kita janjian yuk di sini ya, itu janji juga. Nanti tanggal 1 saya akan bayar utangnya, itu janji. Nanti bla bla bla, itu janji. Nah, menyetujui misalnya. Seperti saya bertanya kepada teman-teman semua, bagaimana kalau perkuliahannya kita sudahi sampai di sini, setuju? Nah, itu berarti adalah sebuah itu semuanya tindak tutur ya. Jadi artinya bentuk-bentuk dari tindak tutur. Seperti saya mau tanya nih ke kalian ya. Misalkan, maaf nih di sini nggak kelihatan semua. Saya stop screen dulu. Felix, ada Felix. Misalkan Felix, coba berdiri. Misalkan. Ya Pak, saya tiduran di kamar. Saya lagi tidur. Ya, ini aja. Jadi yang penting ada jawaban. Lagi login dia Pak. Ini sedang lagi main ML dia Pak. Tidak tutur. Felix berdiri. Nah, itu adalah kata-kata yang keluar dari saya, yang dilakukan oleh Felix itu juga merupakan salah satu contoh tidak tutur tadi. Karena itu membuat Felix bereaksi terhadap apa yang saya bicarakan gitu. Misalkan ada di sini Maryam, misalkan Maryam dari kelas A, Maryam, tolong nyalakan kamera, misalkan seperti itu. Maryam, tolong nyalakan kamera. Halo Maryam, apakah Anda mendengar saya? Nah, tolong nyalakan kamera. Nah, nyala kameranya. Tolong matikan kamera. Oke. Tolong berbicara sesuai apa yang saya bicarakan. Saya sudah mandi. Ayo bicara. Saya sudah mandi. Nah, itu artinya ada sesuatu yang saya minta dari Maryam untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Kamu kenapa mau ngikutin apa yang tadi saya bilang, Maryam? Coba jawab jujur. Karena perintah, Pak. Nah, karena itu namanya perintah.
kalau masih ingat dulu pelajaran waktu di pesantren, jadi itu ada istilah yang minal a'la ilal adna. Jadi perintah itu ada sesuatu yang diminta dari atas ke bawah gitu. Artinya atas ke bawah dari sini maksudnya bukan dari atasan ke bawah, bukan, tapi sesuatu yang belum dilakukan, tapi si orang yang berbicara itu meminta Anda mengerjakan. Itu juga salah satu bentuk dari tindak tutur itu sendiri. Nah, sekarang kita balik lagi ke ini screen tadi. Nah, ini banyak ya. Pada bagian ini memohon bahwa tindak tutur dapat diberikan sebagai sesuatu yang sebenarnya kita lakukan ketika kita berbicara. Jadi ketika kita berbicara, mungkin kita tidak sadar bahwa kita sedang menyakiti hati orang, misalkan gitu. Nah, itu tindak tutur juga. Makanya banyak sekali falsafah hidup itu mulutmu harimaumu, apalah, banyak sekali. Karena ya itu sedang proses tindak tutur, dan tindak tutur itu tidak hanya memberikan sebuah pernyataan, tapi juga memberikan perintah, memberikan banyak sekali unsur di dalamnya sehingga membuat siapapun yang mendengarnya akan bereaksi gitu. Jadi itu namanya tindak tutur. Nah, ini yang paling penting ya. Ada 3. Sebenarnya ada 3 ya yang perlu Anda catatan nih. Ini saya katakan kepada Anda, Anda wajib menghafal. Enggak sih, enggak menghafal. Yang penting ditanamkan saja di dalam otak Anda bahwa tindak tutur itu ada 3. Ada lokusi, ada ilokusi, dan ada perlokusi. Nah, ingat-ingat dulu ya. Ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Nah, baik. Nah, kalau lokusi, itu saya langsung contohnya saja. Jadi, kata-kata yang saya ucapkan, tuturan yang saya ucapkan, itu bisa langsung difahami. Seperti tadi saya minta kepada Maryam untuk berbicara. Seperti tadi saya minta Felix untuk berdiri. Itu bisa langsung dipahami. Contohnya seperti ini. Ibu guru berkata kepada saya agar saya membantunya. Itu bisa langsung dipahami. Nak, bantu saya nak, angkat meja. Oh iya Bu, langsung diangkat meja. Saya minta tolong kepada Zahra untuk, Zahra tolong hubungkan saya kepada ketua Hima. Oh siapa gitu misalkan. Zahra tolong kita nanti ada rapat khusus untuk membahas program-program Hima, contoh. Oh iya Pak. Itu kan bisa dipahami maksudnya gitu. Itu namanya lokusi. Tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Itu namanya lokusi. Nah, ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasikan dengan kalimat performatif atau eksplisit. Nah, ini yang perlu kalian pahami dulu nih. Kalimat performatif itu apa? Kalimat performatif itu seperti tadi. Saya nyindir, saya nyuruh, tapi nggak jelas maksudnya apa. Itu namanya ilokusi. Jadi ilokusi itu, tindak tutur ilokusi biasanya hasil respon dari lokusi itu sendiri. Misalkan begini, anak-anak kerjakan tugas. Nah, tugasnya ada di OLU, nomor 1 sampai nomor 4. Jawaban kalian biasanya apa? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak. Oke, siap, Pak. Kerjakan. 86. 86. Padahal di belakangnya, waduh, tugas lagi. Nah, itu adalah Siap, Ustaz. ilokusi atau bentuk jawaban dari respon dari apa yang sudah saya katakan. Kenapa? Karena perintah saya jelas, lokusi saya jelas. Nah, kalimat performatif di sini itu banyak macamnya. Contoh, seperti saya perintah Anda tadi gitu loh, meminta Anda sesuatu dan Anda memahaminya. Terus akhirnya respon, iya Pak gitu. Contoh nih, saya akan membuat kalimat performatif tapi mungkin Anda tidak bisa memahaminya. Ridho, saya minta Anda buka akun yang namanya pintu 12 kodok 53.
Setelah akun itu terbuka, silakan upload ke dalam pintu nomor 513. Nggak paham saya, Pak. Saya juga nggak paham apa yang saya ngomongin. Itu contoh aja. Jadi artinya ada tuturan yang kamu tidak pahami dan semua kalimat performa yang saya ucapkan itu tidak bisa dipahami oleh si pendengar. Nah, seperti itu ya. Jadi pertama itu lokusi merupakan sebuah tindak tutur yang menyatakan sesuatu tapi bisa dipahami. Kedua, itu tindak tutur yang tidak bisa dipahami. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya nih, berterima kasih, menyuruh, menawarkan, menjanjikan. Misalkan ibu guru menyuruh saya agar segera berangkat. Nah, di sini itu sebenarnya bisa dipahami, tapi maksudnya bisa berbeda, gitu loh. Nah, ini namanya ilokusi. Jadi jangan terjebak ya antara ini sebenarnya hampir sama loh ya. Ini antara ini dengan ini itu hampir sama. Tapi ada yang berbeda. Nah, itu di garis itu. Muhammad, siapa tuh yang ngegaris? Muhammad. Nah, jadi apa? Ada yang beda nggak? Misalkan ketika bertamu ke rumah orang, kemudian orang itu bilang begini, udah malam ya, gitu. Misalkan gitu. Itu maksudnya apa coba? Suruh pulang, Pak. Pulang, nah itu namanya ilokusi itu. Jadi gini, ada orang yang langsung to the point, itu dia mengutarakan lokusinya secara langsung gitu loh. Tamu, misalkan tamu saya misalkan Rido sama Alpan ada nggak? Tadi dia izin sih, mati lampu. Gitu. Rido sama Alpan datang ke rumah saya malam-malam. Do, Alpan, kamu pulang karena udah malam. Etis nggak kayak gitu kira-kira? Kan nggak enak. Gitu kan? Jadi artinya saya ingin nyuruh Rido sama Alpan pulang karena udah kemalaman, nggak pakai lokusi yang sebenarnya. Jadi harus pakai ilokusi yang memiliki kalimat performatif seperti gini. Misalkan mengucapkan terima kasih, padahal intinya nyuruh kamu pulang. Misalnya gini, terima kasih ya Do, Alpan udah datang ke rumah saya malam-malam begini. Nah, itu artinya apa, Do? Terpulang. Nah, itu. Jadi artinya lokusi ini Anda harus pahami secara ngeh gitu kira-kira maksud ada butuh pemahaman ya, Pak ya. Iya, butuh pemahaman padahal sama-sama aja kalimatnya kayak kalimat lokusi biasa gitu. Yang sering saya contohkan di kelas misalkan gini, ini ruangan panas banget ya gitu. Itu kalimat pertanyaan apa pernyataan? Pernyataan. Tapi sebenarnya isinya itu permintaan. Perhatikan ya, ini ruangan panas banget ya. Itu pernyataan kan. Nah, tiba-tiba Fuad ngambil remote AC dan menyalakan gitu. Menyalakan AC. Padahal nggak ada satupun kata perintah yang saya ucapkan. Tapi ilokusi saya masuk ke dalam otaknya Fuad. Oh, Pak Ari ini nyuruh nyalain AC. Dengan kalimat pernyataan, bukan kalimat permintaan. Bukan dengan kalimat Fuad tolong nyalain AC, nggak gitu. Karena itulah seni bertutur gitu. Jadi nggak semuanya yang harus diucapkan secara langsung. Anda pasti sering ya menerima sindiran, menerima ya banyak sekali. Nah itu namanya Anda harus pahami bahwa ada unsur lokusi dan ilokusi di dalamnya. Nah yang ketiga itu adalah tindak tutur perlokusi. Ini yang perlu Anda pahami adalah sikap dan perilaku non-linguistik. Nah, ini yang tadi saya bilang kepada Felix. Felix berdiri, nah, dia akan berdiri. Terus, tidak hanya dalam gerakan, tapi juga dalam perasaan. Seperti gini. Saya berbicara kepada siapa di sini? Saya berbicara kepada Nida misalkan. Nida, maaf ya karena tugas kamu. Nida ada di sini? Saya lihat namanya ada. Tolong direspon. Nida hadir?
Hadir Pak, hadir. Baik, Nida, ini saya jadikan Anda contoh aja ya. Nida, mohon maaf karena selama perkuliahan ini kamu tidak aktif, tidak pernah lihat Olu, tidak pernah ikut Zoom, tidak aktif dalam hal-hal yang lain, maka kamu tidak lulus. Jadi ngulang tahun depan. Nah, pasti Nida akan bereaksi toh, entah marah, entah tidak terima, entah sedih. Nah itu namanya sikap Nida sedih seperti itu namanya perlokusi. Jadi dia perilaku non linguistik. Jadi bedanya ilokusi dengan perlokusi. Kalau ilokusi itu masih dalam tahapan linguistik, tapi perlokusi itu non linguistik. Kalau ada contoh di PPT ini, dokter. Makanya dokter itu pasti kalau ingin memvonis pasiennya sakit itu banyak sekali variabel yang perlu dipertimbangkan. Misalkan nggak ada kan dokter yang langsung ibu kena kanker stadium 4 misalkan gitu. Tiba-tiba dia langsung ya memang harus disampaikan, namun ada cara-caranya gitu, nggak tiba-tiba ini. Misalkan kita ingin berbicara, misalkan di sini ada Aulia, Mutmainah, ada Putri Maharani misalkan. Misalkan Aulia ingin mengabari kepada Putri, tugas lu jelek banget sih gitu. Misalkan nih, tapi nggak pakai cara langsung, tuh gimana? Coba contohin Aulia, bisa nggak kira-kira? Ini kan percakapan sehari-hari ya. Kamu ingin menyindir Putri bahwa tugas yang dikerjakan tuh kok nggak sesuai gitu dengan permintaan. Kira-kira gimana menyampaikannya? Dengan cara lain, dengan ilokusi yang berbeda gitu. Menurut saya ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, silakan. Put, kok tugas lu kayak gini sih? Ya, Putri langsung memahaminya nggak bahwa tugas Putri nggak sesuai? Bisa langsung paham nggak? Langsung dikoreksi gitu sih Pak. Ya, maksudnya bisa paham apa yang Aulia minta kan, bahwa tugas kamu ini nggak sesuai, paham kan? Iya, paham. Kalau kamu paham, berarti itu masih belum pakai ilokusi yang seperti tadi. Artinya harus ada yang ditanya, artinya itu, tapi maksudnya bukan itu. Gitu. Misalnya gini, Putri, tugas yang kamu kerjakan kemarin ini, apakah sudah sesuai dengan arahan dosennya, misalkan seperti itu. Putri mengerti, tapi maksudnya mau ngabarin bahwa Putri ini nggak ngerjain sesuai dengan panduan dosen gitu. Tapi isinya pernyataan bahwa Putri tugas kamu, isinya pertanyaan bukan pernyataan. Apakah sudah sesuai dengan panduan? Padahal di situ intinya mau mengabarin bahwa Putri ini tugas kamu nih nggak sesuai loh sama panduan yang dikasih dosen. Contohnya seperti itu. Nah, itu tadi 3 jenis tindak tutur yang mahasiswa pendidikan bahasa itu harus tahu dalam ilmu linguistik. Karena kalau Anda lanjut S2, S3 pasti akan ketemu lagi nih lokusi, ilokusi, sama perlokusi. Kalau Anda mau membaca lebih detail, itu baca punya J.L. Austin, ilmuwan barat yang khusus mengkaji tentang tindak tutur doang, itu namanya J.L. Austin. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang ini, Pak, contoh-contohnya. Siapa nih? Fahmi? Fahmi, Pak. Ya, silakan Fahmi. Yang pertama itu lokusi. Lokusi itu contohnya yang tertulis di PowerPoint itu, ibu guru berkata kepada saya agar saya membantunya. Nah, ini kan bentuknya informasi ya, Pak? Ya, informasi. Menginformasikan. Kemudian yang ilokusi juga itu ibu guru menyuruh saya agar segera berangkat. Itu bentuknya informasi juga. Lalu? Nah, itu
Kemudian ini Pak, bentuk kalimat yang bermakna. Nah ini kan kalau yang pertama ibu guru berkata kepada saya agar saya membantunya. Membantunya kan belum memiliki makna yang jelas Pak. Iya baik. Oke. Langsung aja ya. Sebenarnya di contoh ini maksud dari permintaan ini adalah membantu di sini. Ya. Jadi mungkin ini kalimatnya belum lengkap ya, artinya membantu apa gitu. Tapi pada prinsipnya ketika ini diutarakan, itu si pendengar itu langsung memahami maksudnya. Itu sebenarnya inti dari contoh ini gitu. Jadi contoh lain mungkin begini, Fahmi kamu sudah makan? Iya Pak, sudah Pak. Nah itu langsung dipahami. Nah itu namanya lokusi. Kalau ilokusi, misalkan contoh seperti ini tadi, ibu guru menyuruh saya agar segera berangkat. Ini sebenarnya cuma pernyataan, tapi contoh gitu loh. Contoh ini mungkin bisa berbeda, bisa pernyataan, bisa pertanyaan. Tapi yang membedakan pertanyaan dan pernyataan itu langsung dipahami atau tidak. Kalau dia langsung dipahami, maka namanya lokusi. Gitu ya. Kalau dia tidak bisa dipahami, harus ada beberapa yang dijabarkan, itu namanya ilokusi. Seperti pernyataan saya kepanasan di kelas. Ternyata ada mahasiswa yang menyalakan AC. Nah, itu namanya ilokusi. Gitu. Itu dua-duanya bisa pernyataan, bisa pertanyaan gitu. Yang harus digarisbawahi difahami atau tidak oleh si pendengar, si lawan tutur. Seperti itu. Misalkan saya sering kena sindir gitu ketika dulu saya sering telat masuk kuliah di S1 dulu. Ketika saya telat, dosen saya sedang menjelaskan tentang peradaban Islam di masa Harun ar-Rasyid. Ketika saya baru masuk, dosennya terus aja menjelaskan gitu. Namun di situ ada pernyataan yang saya kena banget gitu. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu tidak pernah ada yang terlambat. Nah, dia bilang begitu. Sampai itu saya langsung jebret, wah, saya kena ini kayaknya. Nah, itu namanya ilokusi, Fahmi. Jadi ilokusinya dosen saya kena ke saya gitu. Karena saya merasa tersindir. Jadi itu bisa pernyataan, bisa pertanyaan. Gitu ya. Jadi kalau tadi Fahmi bilang ini sebuah pernyataan, ya memang betul juga. Karena memang dua-duanya ini sebenarnya pernyataan. Tapi dalam contohnya ini kan kembali kepada pengertian yang sebelumnya. Jadi bisa jadi dia pernyataan, bisa jadi dia pertanyaan. Yang penting dia adalah bentuk ujaran. Gitu. Itu Fahmi ya? Ya. Satu lagi Pak, ya. Yang perlokusi. Oh baik, perlokusi ini yang perlu dipahami adalah perilaku non linguistik. Ya, jadi artinya dia nggak membalas secara verbal atau lisan, tapi dia bisa menjelaskan dengan sikap seperti sedih, marah, kemudian tiba-tiba pergi gitu. Kalian bikin sakit orang tua, tiba-tiba orang tua nangis gitu. Kalian salah ngomong kepada lawan bicara sehingga merasa tersakiti si lawan bicaranya, kemudian tiba-tiba si lawan bicaranya itu langsung bermain fisik. Nah, itu perlokusi. Jadi perilaku non linguistik. Artinya apa yang Anda bicarakan, Anda tuturkan itu memiliki reaksi non linguistik. Gitu ya. Jadi itu ya, Pak. Itu yang perlu digarisbawahi adalah perilaku non linguistiknya itu. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya jelaskan slide terakhir ya. Tindak tutur pragmatik. Nah, ini sebenarnya adalah tindak tutur yang sesungguhnya gitu. Artinya pragmatik itu sebuah bidang ilmu hampir beririsan dengan ilmu semantik. Artinya dia ilmu makna, tapi dia lebih ke arah perilaku ya. Artinya banyak kajian-kajian yang ada di dalamnya seperti
tindak tutur itu sendiri. Jadi kalau berbicara tindak tutur ya sebenarnya itu ada di dalam bagian ilmu pragmatik. Nah, kita nggak pelajari secara khusus di mata kuliah karena ini memang pembahasannya sangat dalam. S2 baru dapat kalau ikut mata kuliah ini. Karena di dalamnya ada pembahasan terkait dengan dieksis seperti kata, presupposisi, implikator itu efek jawaban dari pertanyaan. Pelo di mana? Ya. Lagunya. Jadi bagaimana Anda bisa menafsirkan dari sebuah lambang itu sendiri. Nah, tindak tutur yang 3 tadi, lokusi, lokusi, perlokusi, kalau Anda boleh gambarkan sebagai sebuah lambang, itu merupakan tuturan yang inti dari aktivitas linguistik itu sendiri. Intinya adalah kembali kepada teori bahasa di awal, bahwa bahasa itu komunikasi, di mana ada pesan yang sampai, ada pesan yang harus dikirim dan harus diterima oleh si pendengar melalui tindak tutur itu tadi. Nah, pragmatik itu berbicara di respon si pendengar itu. Jadi bagaimana tindak tutur itu sampai pesannya kepada si penerima tutur itu sendiri. Nah, apakah perlu penafsiran atau tidak, apakah bisa langsung dipahami atau tidak, itu namanya pragmatik. Jadi ketika salah satu contohnya ya seperti tadi, ketika saya ingin meminjam uang tapi saya tidak langsung mengucapkan, misalkan saya mau pinjam uang ke Hasan, saya mau pinjam duit dong, kan saya nggak bilang begitu, tapi Hasan sudah paham bahwa Pak Ari ingin pinjam uang, itu pragmatik namanya. Nah, dari dalam bagian dari pragmatik itu ada dieksis, presupposisi, implikatur, tindak tutur. Nah, itu nanti pembahasannya tidak akan kita bahas di sini karena sangat panjang sekali. Nah, pada intinya adalah ketika kita sudah memahami apa yang dikatakan oleh seseorang dan kita sudah memahami apa yang dia minta, apa yang dia nyatakan, apa yang dia beri laporan, itu semuanya kita sudah melakukan yang namanya proses tindak tutur itu sendiri. Nah, kurang lebih itu anak-anakku sekalian yang saya sampaikan hari ini terkait dengan materi tindak tutur. Saya buka sesi tanya jawab untuk masing-masing kelas A dan kelas B. Jika ada yang ingin didiskusikan, masing-masing 3 orang silakan. Sebelum saya baca absennya. Di sini ada 60 orang. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, yang tidak hadir siapa ya? Saya nggak bacakan semua karena lama nanti. Alpan, Pak. Ya, Alpan Widianto. Udah izin. Siapa lagi ya? Alpan izin ya. Iya. Di sini ada 60 orang, berarti ada sekitar 4 orang yang nggak hadir. Saya bacain aja deh. Emah. Hadirah, Pak, hadirah. Iya, Emma, Raihan Raffi hadir. Emma. Hadir. Dewi Widyastuti hadir. Hadir. Mayang. Hadiroh. Mbak Safira. Hadiroh. Mulia Fitri. Hadiroh. Dwi Prihatini. Hadiroh. Andini Fatmayanti. Andini.
Kalau ada tapi susah merespon, langsung aja WA saya. Kirimkan aja bukti ikut Zoom. Fatur Rahman? Hadir, Pak. Baisara Lubis? Hadir, Pak. Balkis? Hadir, Pak. Miriam? Hadir. Dan Nurjana? Royhan Ramadan? Hadir, Pak. Muhlisa? Hadir, Pak. Aulia Mutmainah? Hadir? Hadir, Pak. Diva hadir? Hadir, Oke. Zafira? Oh, 3%. Hadir, Adinda Aulia Ma'ruf? Hadir, Pak. Sri Maharani? Hadir, Pak. Bunga Putri? Ini. Hadir, Pak. Arif Hussein? Oh, hadir, Pak. Rizky Maulana? Rizky Maulana ada? Iya. Rizky Maulana? Nggak ada. Fahmi Rasid ada. Putra Lawu. Ini Putra Lawu cuti ya? Beneran cuti ya dia ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalimatus Sadia? Hadir, Pak. Rayhan Alif? Hadir, Pak. Zahra Tursina? Hadir, Pak. Sumaya? Nggak ada ya. Oke, kelas B. Kelas B, Alpan aja yang nggak datang. Apa ada lagi yang lain yang nggak datang? Zakira ya? Zakira Zayan ada? Siti Zakira Zayan. Nggak ada. Ya, Ayu. Hadir, Pak. Zahra? Hadir, Bapak. Ibnu Asidki. Hadir. Oke. Alpan izin. Azah Indi. Hadir, Pak. Oktaviani. Hadir, Pak. Zahrotin. Hadir, Pak. Ridho Irhan. Hadir, Pak. Hadir. Salma Zakia. Hadir, Pak. Salma. Hamdi Rizaldi. Ada, Pak. Agnes Tasya. Putri Afifa. Hadir, Pak. Bapak Amira. Hadir, Pak. Keis ada? Keis? Hilyatul Atkia. Ilya hadir, Pak. Aisyah Nurul Marwah. Hadir, Pak. Nida ada. Rela. Rela, Sela dan Rela ada. Hadir, Bapak. Oke, Rumawati. Hadir, Pak. Nurul Aini. Hadir, Pak. Baul Fuad. Hadir, Pak. Ini siapa? Keis? Fuad? Hadir. Hah? Fuad, Pak. Sonia. Hadir, Bapak. Nurul Fadilah. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Haris Safwan Sani. Hadir, Pak. Ari Supriyatna. Ari, tadi saya lihat ada dia. Mana dia? Dwi Hairunisa. Hadir, Pak. Umu Imaro. Hadir, Pak. Siti Harpianti. Hadir, Pak. Rafika. Hadir, Pak. Azmi.
Hadir Pak, hadir. Felix. Hadir. Baik, anak-anakku sekalian, bagi yang tadi sudah saya absen tapi terkendala, WA aja saya langsung. Saya ingin menyampaikan satu lagi, tolong dinyalain dulu kameranya. Akan sampaikan hal-hal yang kalian kan sudah bikin kelompok ya, artinya itu seperti yang saya jelaskan di awal perkuliahan bahwa ada tugas nanti sebagai tugas akhir yaitu penelitian terkait dengan materi-materi yang sudah ditentukan. Jadi saya kemarin sudah menerima dari kelas A, kelas B saya udah kirim kelas B ya? Udah ya? Saya lupa ingat, tapi saya sudah merasa menerima dari kelas B. Kelas A kayaknya yang belum ngirim ya. Apa udah ya? Dari Sarip ya? Apa dari Royhan? Apa kelas A, apa kelas B? Saya sudah menerima. Pada prinsipnya itu kelompok untuk nanti tugas akhir ya. Artinya sekarang kita sudah membahas empat materi. Kalian di kelompok itu saya ingatkan sekali lagi untuk dapat bisa mendalami. Misalkan yang kelompok 4 siapa, misalkan yang pembahasan tindak tutur ini siapa, yang pembahasan ketiga misalkan bahasa dan masyarakat itu siapa. Nah, kalian penelitiannya tentang itu. Jadi melakukan pembahasan penelitiannya tentang materi-materi yang sudah dibagi kelompoknya itu. Artinya saya ingatkan saja dari sekarang bahwa jangan sampai lupa bahwa kita punya tugas akhir berupa penelitian. Seperti itu. Bagaimana teknisnya Pak? Ya, misalkan yang materi tindak tutur ya Anda kaji tentang tindak tutur gitu. Misalkan materinya tentang nanti minggu depan kita akan membahas diglosia atau dwi bahasa. Nanti Anda membahas tentang diglosia. Anda membahas masyarakat bahasa misalkan. Nah, Anda pembahasannya terkait dengan masyarakat bahasa. Contoh ya, Anda ingin mencari bagaimana masyarakat bahasa di Condet RW sekian. Nah, itu nggak apa-apa sebagai menjadi sebuah penelitian. Contoh itu. Misalkan ada yang tinggal di Mampang Perapatan RW sekian. Atau Anda ingin mencari masyarakat bahasa yang rutin beristilah-istilah bahasa Arab yang sering digunakan di mana gitu. Itu boleh. Jadi artinya tapi khusus kepada materi-materi yang sudah dibagi-bagi tadi. Karena nanti proyek akhirnya itu adalah Anda membuat penelitian, hasil penelitiannya berupa sebuah video yang diupload ke YouTube. Saya ingin menyampaikan ada contoh dari kakak kelas dulu ya. Jadi saya tidak memperlihatkan videonya, namun saya lihatkan saja ininya, skenarionya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Nah, Kelihatan, Pak. Nah, jadi ini artinya video yang mereka buat ya. Artinya video ini sudah melalui hasil penelitian. Mereka sudah meneliti bagaimana komunikasi dua arah antara mahasiswa. Kemudian mereka membuat sebuah laporan berupa video. Materi tentang verbal repertoire. Nah, jadi mereka membahas tentang ini adanya di tindak tutur ya. Jadi adanya di bahasa dan masyarakat. Nah, kalau yang ini adanya ini juga terkait dengan bahasa dan masyarakat. Jadi mereka membuat video, skenario sederhana. Jadi komunikasi dilakukan oleh 2 orang di lantai 6. 1 orang sebagai videografer. Komunikasi berjalan dengan baik dilakukan dengan bahasa Arab ragam santai. Nah, kesimpulannya verbal repertoire adalah sebutan atau istilah untuk orang yang menguasai banyak bahasa beserta ragamnya. Nah, jadi ini merupakan contoh saja, contoh bagaimana video itu dieksekusi gitu. Tapi itu sudah berdasarkan kajian dan berdasarkan hasil penelitian. Seperti misalkan IPO tadi saya minta contoh untuk berbicara dengan orang di pasar itu juga bisa menjadi sebuah hasil penelitian gitu. Yang penting adalah proses dalam pengambilan data itu mungkin boleh Anda rekam dan boleh juga Anda catat gitu. Karena itu yang menjadi bukti autentik bahwa Anda sudah melaksanakan sebuah penelitian. Gitu. Nah, untuk beberapa topik mungkin boleh Anda rekam secara langsung gitu ya. Mungkin boleh Anda rekam secara langsung. Misalkan
perbedaan kalau ngobrol sama satpam mall besar dengan mall kecil. Contoh aja seperti itu. Mungkin Anda tertarik meneliti itu karena itu salah satu bagian dari sosiolinguistik juga. Apa iya beda? Ya coba aja eksperimenkan gitu. Anda coba datang ke mall yang gede gitu sama datang ke mall yang udah mau rubuh mallnya. Emang ada. Coba aja kalau yang Anda datang ke Arion Mall di Rawamangun dengan datang ke GI gitu. Coba ngobrol sama satpamnya. Mungkin beda nggak? Itu salah satu contoh aja. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi di pertemuan keempat ini saya ingatkan lagi. Meskipun masih panjang pertemuan kita sampai ke pertemuan 14. Nah, lalu jangan lupa itu ada kuis di Olu. Silakan Anda kerjakan ya kuisnya. Itu cuma 5 pertanyaan tapi Anda bisa langsung menjawab benar atau salah. Seperti itu. Hasan. Ya, ada yang ingin bertanya silakan. Hasan bangun, Hasan. Oh, tidur Hasan ya? Enggak Pak. Iya, baik. Kalau begitu ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk mata kuliah sosiolinguistik ini. Semoga yang sedikit ini menjadi rahmat dan berkah buat kita semua dan semoga kalian tetap semangat walaupun pandemi dan secara jarak jauh seperti ini. Baik, kalau tidak ada lagi, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.